Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu hari ini, minggu 5 setelah Epifanias, 6 Februari 2022. Diambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengikutinya di dalam Alkitab kita masing-masing dan di dalam hati kita masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikop, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat hari ini di dalam bahan khotbah Markus 1 ayat 16 sampai 20 di dalam tema menjadi pengikut Yesus. Firman Tuhan bagi kita pada saat hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam tema menjadi pengikut Yesus ada beberapa hal. Kisah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini adalah kisah pemanggilan keempat murid Yesus, yaitu Simon bersama dengan Andreas saudaranya, Yakobus bersama Yohanes saudaranya, adalah anak dari Zebedeus. Pada saat itu Yesus memanggil mereka ketika mereka sedang bekerja di tepi danau sebagai penjala ikan. Kemudian Yesus memanggil muridnya pada saat itu. Yang pertama adalah Simon dan Andreas. Respon atau sikap yang mereka perbuat adalah taat. Ketika Yesus memanggil mereka, yang mereka lakukan adalah ketaatan. Mereka rela meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan yang kedua juga yang bisa kita pahami di dalam firman Tuhan ini, ketika Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, mereka berjumpa dengan Yesus, yaitu Yakobus dan juga Yohanes. Ketika Yesus memanggil mereka, mereka berdua pun turut mengikuti Yesus pada saat itu, meskipun meninggalkan Zebedeus, ayahnya di situ beserta orang-orang upahannya. Makna yang bisa kita terima atau bisa kita renungkan pada saat ini, menjadi seorang pengikut Yesus diperlukan ketaatan. Ketika Yesus memanggil kita, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah ketaatan. Yang kedua yang bisa kita pahami di dalam firman Tuhan pada saat hari ini, bahwa murid-murid Yesus
yang keempat ini dipanggil bukan karena kehebatan dari keempat muridnya, namun memang pemanggilan keempat muridnya ini semata-mata adalah kasih karunia dan kebaikan Allah saja bagi mereka. Ketika kita melihat mereka adalah bukanlah apa-apa di bangsa Yahudi. Mereka orang yang tidak terpandang dan juga mereka bukanlah orang-orang yang memiliki jabatan. Seperti orang-orang yang biasa saja, bukan seperti ahli Taurat, bukan seperti para imam dan juga orang Farisi dan juga Saduki. Intinya mereka bukanlah orang-orang yang berkompeten atau yang dipandang oleh dunia ini sebagai hal-hal yang berharga. Ini adalah yang kedua makna yang bisa kita temukan, Bapak Ibu saudara-saudari, dalam merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Yang kedua berarti dalam mengikuti Yesus, ketika kita dipanggil oleh Yesus, semata-mata itu bukan karena kebaikan kita, kehebatan kita, kepintaran kita, jabatan kita, serta kekayaan kita, namun Yesus hanya memandang ketaatan kita dan juga memandang yang namanya hati kita di dalam melayani Tuhan. Ini adalah dua makna yang perlu kita pahami, Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam merenungkan firman Tuhan pada saat hari ini. Jikalau kita melihat secara kanonik, syarat-syarat menjadi murid Yesus, kita melihat bahwa ada beberapa syarat untuk mengikut Yesus. Yang pertama adalah menyangkal diri, yang kedua adalah memikul salib, dan yang ketiga adalah mengikut Dia. Berarti di dalam tiga syarat ini diperlukan juga ketaatan dan juga diperlukan yang namanya kasih karunia untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Tentu semua kita rindu terpanggil menjadi murid Tuhan Yesus. Hal apa sajakah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa menjadi pengikut Kristus di masa sekarang? Yang pertama adalah syarat untuk menjadi pengikut Kristus adalah diperlukannya ketaatan. Ketaatan adalah suatu unsur yang penting dalam mengikuti Yesus, karena di dalam ketaatan terdapat kesetiaan. Ketika kita belum setia kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengalami kesulitan di dalam melayani bahkan mengikuti Yesus. Beberapa hal yang terjadi kepada murid-murid Yesus ketika mereka mengikuti Yesus, banyak tantangan yang dihadapi oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Ketika kita melihat sepanjang perjalanan pelayanan murid-muridnya, banyak tantangan-tantangan yang dialami beserta juga dengan rabinya pada saat itu. Dan tantangan yang terberat yang dialami oleh para rasul atau muridnya adalah ketika Yesus akan disalibkan. Ketika mereka mengikuti Yesus pada saat itu, Yesus disalibkan, mereka kocar-kacir. Dalam artian seperti Simon, dia menyangkal Tuhan Yesus ketika Yesus sedang disiksa. Demikian juga Andreas tidak terlihat ketika Yesus pada saat hari itu sedang menderita. Begitu juga murid-muridnya yang lain
ketika mereka melihat begitu banyak pasukan yang mengejar dan juga menangkap Yesus, mereka melarikan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah betapa pentingnya ketaatan di dalam melayani Tuhan. Yang pertama. Yang kedua adalah berbicara tentang meninggalkan. Ketika kita mengikut Yesus, tentu banyak yang perlu kita tinggalkan. Murid Yesus meninggalkan pekerjaan dan meninggalkan keluarganya ketika melayani Tuhan Yesus. Tentu kita pada saat hari ini tidak harus meninggalkan pekerjaan kita jikalau pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang baik dan juga pekerjaan yang diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi apa yang perlu kita tinggalkan pada saat hari ini untuk mengikuti Tuhan Yesus? Hal yang penting adalah bahwa kita harus meninggalkan yang namanya segala dosa-dosa kita. Ketika kita meninggalkan yang namanya segala yang menghambat pekerjaan atau melayani Tuhan Yesus. Itu sangat penting sekali, karena ketika Yesus berkata, ketika kita lebih mengasihi Bapa dan Ibu kita, anak-anak kita daripada Tuhan Yesus, Yesus tidak berkenan kepada dia. Berarti untuk menjadi pengikut Yesus, kita harus menjadikan Yesus menjadi nomor satu di dalam hati kita, menjadikan dia adalah segalanya. Ketika kita masih menomorsatukan yang namanya keluarga, meninggalkan dan juga menomorsatukan pekerjaan, menomorsatukan yang namanya segala yang menghambat, tentu kita tidak akan menaati Tuhan Yesus di dalam mengikutinya. Seperti Abraham, jikalau dia menomorsatukan Ishak di dalam hatinya, tentu dia tidak akan taat kepada perintah Allah pada saat itu. Namun ketika Abraham menomorsatukan Tuhan di dalam hatinya, sehingga yang nomor 2 di dalam hatinya adalah Ishak, akan dikorbankannya, meskipun itu berat di dalam hatinya. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam mengikuti Yesus, kita harus memiliki ketaatan, kesetiaan, dan juga bersedia meninggalkan segala sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Terkadang di dalam mengikuti Yesus di zaman sekarang ini, kita memiliki banyak kendala. Karena kita tidak rela dalam meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengikuti Tuhan Yesus. Contoh, kita masih enggan menomorsatukan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Jikalau kita diperhadapkan dengan pekerjaan pada hari Minggu, terkadang kita lebih mengikuti pekerjaan kita daripada mengikuti Tuhan Yesus berdoa kepadanya di hari Minggu. Begitu juga saudara-saudari, ketika kita menomorsatukan keluarga atau adat, tentu kita akan lebih mengikuti adat, mengutamakan adat di hari Minggu, dan juga mengesampingkan, menomorduakan yang namanya berdoa pada hari Minggu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hal-hal seperti ini sangat sulit sekali
ketika kita dalam mengikuti Tuhan Yesus. Dalam artian Yesus tidak berkenan selama kita belum bersedia meninggalkan yang namanya hambatan-hambatan dalam melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa hal sangat penting sekali, terutama penghambat dalam melayani kita adalah dosa-dosa kita. Kita harus rela bersedia meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Dalam bahasa yang sering kita dengarkan adalah menginstal ulang yang namanya kehidupan kita. Daripada yang berfokus kepada dunia, yang namanya tadi penjala ikan, menjadi terinstal menjadi yang baru, yaitu mengikuti atau menjadi penjala manusia. Tentu penjala manusia ini adalah keterpanggilan kita, agar kita bersedia rela untuk melayani Tuhan dan juga membawa banyak orang dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Bagaimana caranya? Tentu kita harus mulai dari diri kita sendiri, yaitu kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kita harus rela bersedia meninggalkan dosa-dosa atau kebiasaan lama kita, seperti menyimpan dendam, menyimpan amarah, begitu juga berkata-kata kotor, begitu juga berpikiran-pikiran yang negatif, dan juga mengata-ngatai, menggosipi orang lain. Begitu juga kebiasaan kita dalam hal melampiaskan amarah, sakit hati, kebencian, dan kekecewaan. Begitu juga kita harus bersedia meninggalkan segala kebiasaan lama, seperti yang dahulu kita mengutamakan pekerjaan kita. Kalau mama-mama sering dia lupa berdoa, langsung masak saja. Menjadi pengikut Kristus terinstal ulang. Ketika kita bangun pagi atau tidur di malam hari, kita harus mengutamakan atau mengawali segala sesuatunya dengan berdoa terlebih dahulu. Itu adalah beberapa hal yang perlu kita tinggalkan, Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mulai menjadi kehidupan yang baru, tentu orang lain akan melihat gaya hidup kita yang berbeda dan juga memiliki kasih, sehingga orang lain pun akan mendengarkan perkataan kita karena kita menjadi suatu teladan yang baik ketika kita terpanggil untuk melayani Tuhan dalam berbagai hal. Tentu melayani Tuhan itu dalam konteks aboda, yang dalam artian seluruh hidup kita adalah keterpanggilan dalam melayani Tuhan. Dalam setiap pekerjaan kita dan juga di dalam setiap tingkah laku kita, itu adalah keterpanggilan kita dalam melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah makna kasih karunia. Tentu menjadi orang yang tidak terpandang itu sangat susah di dalam memberitakan firman Tuhan. Apalagi di kalangan banyak orang Batak, terkadang masih banyak yang memandang rupa dalam siapa yang memberitakan firman Tuhan. Ketika dia melihat orang-orang yang kecil yang melayani atau memberitakan firman Tuhan, terkadang dia menganggap rendah yang memberitakannya. Demikian juga bagi kita yang terpanggil, meskipun kita tidak memiliki apa-apa, tetapi kita memiliki segalanya, yaitu adalah Yesus. Sehingga kita dipakai Tuhan. Ketika kita berani memberitakan firman Tuhan, disitulah firman Tuhan hidup di dalam kita. Namun
Ketika kita tidak berani menyatakan kesalahan di dalam gereja, pada saat itu gereja sudah mengalami yang namanya kematian secara rohani. Pengandalan kepada kuasa Tuhan adalah sangat penting di dalam melayani Tuhan. Beberapa hal yang kita terima seperti hikmat, kasih, dan juga hal-hal yang berkaitan itu sesungguhnya semuanya adalah berasal daripada Tuhan. Jadi kita tidak perlu risau di dalam melayani Tuhan, karena Tuhan akan selalu menyertai kita ketika melayani Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat membimbing kami ke jalan yang benar, memahami kami. Tuhan, memahami setiap jalan-jalan-Mu untuk mengikut Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.